Hai Sobat Sanak semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Di video kali ini kita akan mengulas request dari Sanak tentang salah satu masjid tertua Kalimantan Selatan yang berada di daerah Barabai, Hulu Sungai Tengah, yaitu Masjid Al-Aqla, berlokasi di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan. Sobat Sanak semuanya, beragam versi cerita masyarakat mengenai masjid bersejarah ini. Mulai dari adanya burung Garuda yang membawa terbang ulama, hingga jatuhnya panji-panji itu pada malam Ramadan. Karenanya pula, ada yang mengatakan bahwa setiap tahun Masjid Al-Aqla ini bertambah tinggi. Dikutip dari sumber cerita, ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa ini perlu diluruskan. Berdasarkan namanya, Masjid Al-Aqla artinya dalam bahasa Arab tinggi, karena bangunan masjid memiliki lantai dasar yang tingginya sekitar 1,5 meter. Masjid Al-Aqla ialah nama yang disesuaikan menurut kepercayaan penduduk tentang tingginya halaman masjid tersebut. Sedangkan sungai yang bercabang dua tersebut bernama Batang Banyu Jatuh yang mengalir menuju Hilir Banua, dan cabangnya bernama Sungai Ringsang menuju Kampung Pamatang. Masjid Al-Aqla diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-17 Masehi, didasarkan panji-panji atau bendera bertuliskan huruf Arab yang terdapat di masjid ini. Disebutkan panji-panji itu dikirimkan oleh Syarif dari Makkah melalui perantara seorang sayyid, diberikan untuk Masjid Al-Aqla. Seorang arkeolog asing yang datang bersama dengan Dr. Alfani Daud memperkirakan bahwa panji-panji itu berumur 300 tahun, dan masjid sudah berdiri di sana jauh sebelum panji-panji itu ada. Masjid ini menjadi satu di antara situs sejarah, sekaligus menjadi wisata religi, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Antara panji-panji dan Al-Quran yang mengandung nilai-nilai historis dengan Masjid Al-Aqla ini berkaitan satu sama lain. Berdasarkan cerita, memanglah seperti demikian. Suatu sumber yang memberikan catatan bahwa orang yang masih dikenal sebagai pembina utama ialah penghulu muda Yuda Lelana pada awal abad ke-19. Beliau adalah pimpinan agama di daerah ini. Di samping itu, beliau juga dikenal sebagai pimpinan pasukan Baratib yang mengadakan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Belanda. Pasukan Baratib maksudnya adalah pasukan rakyat yang selalu berzikir, menyebut nama asma Allah, lebih-lebih pada saat bertempur. Sebuah pertempuran yang sengit terjadi di anak kampung Pinangin yang berhasil menewaskan beberapa serdadu Belanda, termasuk diantaranya pimpinan pasukan Kapten Pander Haidi. Pada saat itu, Masjid Al-Aqla berfungsi sebagai markas pasukan Baratib guna mengatur siasat pertempuran. Panji-panji peninggalan kuno yang bertuliskan zikir tersebut telah turut memberi semangat juang bagi rakyat untuk melawan tentara penjajah Belanda. Karena panji-panji inilah yang dipakai sebagai bendera pasukan Baratib tersebut. Sedangkan Kampung Pematang di sebelah timurnya pada waktu dulu dikenal dengan nama Kampung Pematang Paunduran, suatu benteng pertahanan terakhir
ketika rakyat di situ mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Pematang Paunduran merupakan istilah bahasa Banjar yang berarti dataran tempat untuk mundur, yaitu daerah untuk bertahan. Sobat Sanak semuanya, tanah tempat berdirinya Masjid Al-Aqla ini adalah tanah wakaf yang berasal turunan ke atas dari penghulu Yuda Lelana. Setelah wafatnya Yuda Lelana, masjid tersebut diteruskan pembinaannya oleh kedua putra beliau, yaitu Haji Abdurrahman bin Abu Hamid. Sebuah Al-Quran tulisan tangan masih disimpan oleh sebuah keluarga di desa Kambat. Masjid Al-Aqla di desa Jatuh, kecamatan Pandawan ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Masjid ini merupakan cikal bakal berkibarnya bendera dakwah syiar agama Islam.